Halo Nemet, kita coba bahas kali ini penentuan lokasi sampling air. Pernahkah kita lakukan pengambilan sampel seperti gambar di samping saya ini? Mengambil sampel tepat berada pada efluennya. Ini tidak diperbolehkan. Karena efluen tersebut belum bercampur sempurna dengan air sungai. Yang kedua, pengukuran parameter lapangan. Kita ngambil air sungai, kemudian dituang ke air sungai tersebut, terus kita ukur suhunya, DO-nya, dan lain sebagainya. Ini juga tidak diperbolehkan. Mengambil sampel dengan wadah yang berwarna, ini juga tidak diperbolehkan. Karena warna ini biasanya dari logam berat. Kalau memang dia terlicing dari ember tersebut, akan memberikan kontaminasi. Di samping itu, petugas pengambil sampel ini harus menggunakan APD. Tidak seperti gambar yang ada di samping saya ini. Yang berikutnya adalah baik wadah maupun ciduk ini warna-warni. Ini juga akan mempengaruhi. Tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian kita tuangkan ke dalam jerigen. Jerigennya seperti gambar di samping ini. Ini juga tidak diperbolehkan. Kita ngambil 2 liter, kemudian untuk semua parameter BOD, COD, TSS, kemudian logam, minyak lemak, bahkan di situ. Kemudian dilakukan analisis, dilaporkan pada pelanggan. Beberapa literatur mengatakan 60% sampai 70% pengambilan sampel ini berikan kontribusi kesalahan dalam laporan hasil pengujian. Kalau begitu, pengambilan yang kurang tepat akan memberikan kontribusi besar terhadap kesalahan laporannya. Perdebatan representatif suatu data hasil pengujian difokuskan pada pengambilan sampel yang telah dilakukan. Bila lokasi dan titik pengambilan sampel dinyatakan tidak representatif, maka data hasil pengujian yang diperoleh tidak dapat menggambarkan kondisi kualitas lingkungan yang sesungguhnya. Penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel merupakan suatu kegiatan penting dalam pengambilan sampel lingkungan. Saat kita melakukan pengambilan sampel lingkungan, titik sampling yang sudah ditentukan diberi kode atau tanda tiang panjang agar mudah dikenali untuk pelaksanaan sampling ulang. Selain itu, GPS harus disertakan. Ketika petugas sampling yang lain yang menuju lokasi yang sama, maka dia bisa melakukan tracking dengan GPS tersebut. Jembatan merupakan tempat yang baik sebagai stasiun sampling untuk metode komposit. Ketika kita ngambil air sungai pada sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan, kemudian kita gabung, ini namanya komposit. Dan kalau memang tidak ada perahu, jembatan merupakan tempat yang cukup baik untuk pengambilan sampel. Penentuan titik sampling yang kurang tepat, seperti gambar di samping ini akan menyulitkan petugasnya. Kita bisa bayangkan, kalau di dalam S-box tersebut, ini berupa wadah pengambilan sampel yang terbuat dari gelas, nyampe di atas, ini akan pecah semua. Jadi, ini harus dipertimbangkan dalam lokasi pengambilan sampel ini. Perlakuan sampel di lapangan harus dipertimbangkan. Ini pengujian parameter kualitas lingkungan.
pH, DO, DHL, suhu, ordinat, cuaca harus diukur di lapangan. Dalam Permen LH 23 tahun 2020, ketika lab melakukan pengukuran pH di laboratorium, DO, DHL, suhu di laboratorium, maka parameter lapangan tersebut akan di-drop oleh asesor. Harus dilakukan di lapangan. Dan pengukuran di lapangan ini harus setidaknya 2 kali untuk mengetahui presisi dari pH, DO, DHL, dan suhu. Yang berikutnya adalah perlakuan pendahuluan, penyaringan, pengawetan harus dilakukan di lapangan. Masih banyak lab ini melakukan pengawetan maupun penyaringan di laboratorium ini yang tidak diperbolehkan. Penyaringan di lapangan dengan cara apa? Dengan hand pump, dengan shearing, dengan portable pump. Ini yang harus dilakukan. Dan saat kita melakukan penyaringan untuk di soft metal misalkan, maka disaring dulu. Residu yang ada diawetkan, ini menjadi logam terlarut. Sementara logam total kita ambil, langsung tambahkan asam, kemudian bawa ke lab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.